Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila. Kami mempunyai tugas dari dosen Bu Ramadhani Pane, Eskom Mkom mengenai masalah kepemimpinan. Di sini saya bersama Bung Amos Hombing ingin mewawancarai Bung Amos selaku Sekretaris DPC Gemeni Labuan Batu. Apa Bung sudah siap? Sudah. Baik. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara Bung dalam memimpin anggota jika di dalam forum berbeda pendapat, apa yang Bung bakal lakukan dan pendapat siapa yang bakal Bung dengarkan, ke satu belah pihak atau banyak pihak yang bakal didengar? Kalau ikut kalian tim horor. Jadi kalau misalnya di dalam satu organisasi yang kita pimpin itu ada berbeda pendapat, kita membuat forum. Membuat forum itu agar bagaimana berbeda pendapat itu dituangkan dalam forum tersebut. Kalau kita sebut kita harus berpihak, bukan. Sebagai pemimpin tidak boleh keberpihakan di dalam pendapat seseorang di dalam satu organisasi. Kalau bisa ini ditampung, beda pendapat dari sana, beda pendapat dari tampung tengah-tengah. Kita sebagai pemimpin itu bukan pemutus daripada satu organisasi, tapi bagaimana di dalam pendapat mereka itu kita barengkan dan kita utarakan ini tuh. Dari setiap pendapat mereka itu kita tampung gitu. Kita sebagai penampung, bukan sebagai pemutus. Penampung, kita tuangkan kembali lagi. Ada lagi? Pokoknya nggak ada keberpihakan. Di dalam berorganisasi itu, memimpin organisasi itu nggak boleh ada keberpihakan. Lanjut nomor 2 ya Bang. Jika Bung mempunyai masalah di dalam organisasi yang berbelit, tindakan bagaimana yang dapat Bung lakukan, membuka forum diskusi atau mendiamkan suatu masalah sebagai seorang pemimpin? Ini juga tergantung bagaimana kondisi yang berbelit-belitnya gitu. Ada juga kan ada suatu persoalan dalam organisasi itu dinyatakan tadi Sarina sebut berbelit-belit dalam bentuk soal apa gitu. Ya, misalnya kayak masalah yang nggak bisa diselesaikan ataupun nggak ada jawaban yang mau didiskusikan gitu, atau mau didiamkan atau gimana? Setiap organisasi itu masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Iya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi alangkah baiknya itu terlebih dahulu kita ajak diskusi dulu ke forum, yang dimana forum itu terbuka itu antara pengurus dulu. Antara pengurus dulu buka forum agar bagaimana persoalan yang berbelit dalam organisasi itu dapat jawabannya. Sehingga dapat jawabannya ketika diketahui sama teman-teman yang di bawah ataupun dalam organisasi, di bawah pengurus gitu. Itu dapat kita tuangkan lagi, kita musyawarahkan lagi sama mereka gitu. Bahwasanya dalam kesepakatan kami pengurus organisasi begini loh, jelaskan gitu, supaya jangan ada dia persepsi teman-teman yang satu organisasi yang lain terhadap organisasi itu. Sebenarnya organisasi ini tidak ada salahnya ataupun buruknya satu organisasi, yang hanya saja pengurus oknum yang dalam organisasi yang mungkin buat permasalahan. Kalau organisasi, setiap organisasi itu baik. Iya, baik. Tergantung pengurusnya. Iya. Nomor 3 ya. Apakah Bung memiliki keahlian khusus dalam memimpin suatu organisasi? Coba berikan kepada kami tips supaya organisasi yang dipimpin bisa terkelola dengan baik. Ya, setiap manusia punya strategi masing-masing dalam memimpin suatu organisasi. Dalam strategi itu harus dibarengi dia dengan namanya gotong royong, kebersamaan. Karena menjalankan roda organisasi itu nggak bisa satu orang.
berarti harus bersama. Itu yang paling diutamakan adalah kesepahaman dulu, serasa dalam menjalankan roda organisasi. Kalau tips, dibilang sih tips ya, kalau tips sih ya paling utama itu serasa dulu antara pemimpin ataupun anggota gitu organisasi, biar ini organisasi berjalan dia menuju roda organisasi yang lebih baik lagi. Cita-cita organisasi kan macam-macam. Iya, macam. Makanya harus serasa dulu dia. Satu rasa. Lanjut ya. Coba Bung berikan motivasi kepada teman-teman bagaimana cara memimpin organisasi tersebut. Kalau motivasi sih ya memimpin organisasi ini, sebagai pemimpin organisasi itu kalau saya bilang itu pelayan sih ya. Iya, pelayan. Dikatain pelayan? Kenapa saya bilang pelayan? Pojok yang paling utama keluh kesah curhatan anggota itu kepada pemimpin. Iya. Kemana mereka? Nggak ada. Pemimpinnya itu harus siap menerima keluh kesah, siap menerima curhatan, siap menerima mau dia pribadi. Namanya dalam bergabung dalam suatu organisasi itu udah kayak kita membentuk suatu keluarga. Nah, membentuk suatu keluarga yang dimana bilang udah macam keluarga kandung gitu. Yang mungkin ketemunya gede gitu kan, ketemunya di organisasi. Nah ini kita harus sabar lah, kebanyakan sabar, karena setiap manusia itu harus sabar. Kalau dia meluangkan emosinya itu nggak sabar, nggak manusia yang sabar. Tapi kan ada kayak misalnya apa ya? Kayak kita dibeda-bedakan gitu sama pemimpin. Misalnya kita mau menyampaikan keluh kesah kita, kadang nanti dia cara menanggapinya tuh berbeda gitu ya. Itu yang nggak. Kadang pun mau membilangkan sesuatu itu nggak ditanggapi dia gitu. Itu yang nggak bisa. Pemimpin itu harus menerima. Dia nggak pernah menolak. Menjadi pemimpin itu menjadi leadership ya katanya kan, kalau di ini ya itu harus menerima. Dia nggak boleh menolak dia. Apalagi ada keluh kesah dari anggota gitu, nggak boleh menolak. Karena kalau sempat anggota ini mengeluh ataupun cerita sama pemimpin yang lain yang bukan organisasi, itu gawat. Kebanyakan sih gitu. Nah itu yang gawat, berarti gagal dalam memimpin. Tapi nggak sadar. Gagal dalam memimpin. Makanya dalam memimpin itu satu ya, kita harus hilangkan dia namanya, kalau kita punya temperamental ya, itu harus hilang. Jadi pemimpin itu nggak boleh egois. Pemimpin itu harus siap melayani. Itu dia. Jadi kalau sempat yang 3 poin ini aja masih diadopsi dalam jiwa kepemimpinannya, ini yang buat dosa. Iya benar. Nah, ini yang buat dosa ini. Dia nggak mau dia nerima keluh kesah curhatan daripada anggota, ini gawat ini. Iya itu gawat kan. Tapi dia dalam memimpin itu masih gimana ya, dia nggak mau mendengarkan tapi dia tetap menjadi pemimpin gitu. Kayak mana itu coba? Dia nggak mau mendengarkan tapi dia tetap memimpin, ini tergantung kembali lagi sama anggota. Jantung daripada pemimpin, makanya ada pemimpin itu anggota. Iya. Kalau ada pemimpin, anggota yang lain itu nggak pemimpin, apa yang mau dipimpinnya? Kalau pemimpin nggak ada, anggota ada, berarti ada yang mau lahir pemimpin. Iya. Nah, kalau betul nggak? Betul. Kalau misalnya dia pemimpin, saya nyatakan diri saya pemimpin, tapi anggota saya nggak ada. Pemimpin itu kan dia memimpin. Iya, bisa juga sih memimpin diri sendiri. Ah, itu beda. Makanya kan dia itu kan dalam statement dalam hidupnya. Ini kan cerita organisasi. Iya.
itu. Jadi tergantung kembali lagi sama organisasi, anggota organisasi. Kalau yang kayak Sarina sebut tadi, dia udah memimpin tapi tak sadar gitu kan. Itu kembali lagi sama anggota. Kadang kan kembali kepada kesadarannya iya, makanya masing-masing lah. ranah organisasi saat ini kan ada namanya dia keberpihakan gitu. Boleh saja keberpihakan, tapi keberpihakan itu jangan tampak ataupun terlihat sama anggota lain. Ini yang membuat runyem. Misalnya saya pemimpin, Sarina itu anggota saya, ada lagi anggota yang di sini gitu. Saya terlalu pro terhadap ini. Sarina melihat itu dengan mata kepala Sarina, pasti Kayak merasa tarik diri janggal kan? gitu, ya. Nah, ngapain gitu? Makanya dalam berorganisasi ini kita siap memimpin dan siap dipimpin gitu. Kalau kita siap memimpin, ya kan? Siap memimpin kita ya siap gitu. Siap dipimpin sama ini. Kalau misalnya siap dipimpin itu berarti anggota gitu. Kita ini masuk organisasi ini kan udah menyerahkan. Udah menyerahkan. Ini loh aku belajar. Di dalam penyerahan kita ini masuk organisasi, kita mau belajar, nyatanya ada perbedaan. Iya, Nah, ini yang gawat. itu. Nah, ini yang harus dihapus gitu. Makanya mencari pemimpin itu jangan yang kayak tadi saya bilang tadi, jangan temperamental, jangan egois gitu. Harus melayani. Orang pemimpin ini melayani gitu. Iya. Mana mungkin ini beda loh, beda konsep kerajaan, beda konsep berorganisasi, beda. Kalau kerajaan dia kan dia yang dilayani, dikipas-kipas. Kita nggak sistem begitu. Memang raja itu pemimpin, dia pemimpin tahta, yang udah di garis keturunan itu memang wajib dia, nggak bisa yang lain. Iya. Ini kita kalau sistem berorganisasi nggak ada sistem garis lurus dalam satu kerajaan, enggak. Kita ini bebas, demokrasi. Berdemokrasi kita siapa yang mau kita pilih, siapa yang lagi. Ada lagi satu lagi. Apa harapan yang Bung inginkan di kedepan harinya jika Bung masih menjadi pemimpin? Yang harapan saya sih banyak untuk suatu organisasi. Berorganisasi itu kita paling awal itu membentuk keluarga, untuk melahirkan namanya gotong royong, kebersamaan dalam menjalankan organisasi yang kita masuki untuk lebih baik lagi sesuai dengan jargon organisasi kita. Hanya ada dia kalau kayak kita lah ya, di organisasi ini mencapai tujuan apa itu? Ada tujuan di organisasi masing-masing. Kalau kita ini nggak bergotong royong, nggak bersama menjalankan roda organisasi ini untuk mencapai tujuan itu, nggak akan tercapai tujuan itu. Iya memang. Nggak akan tercapai. Nggak mungkin pemimpin di depan mencapai tujuan, anggota nggak ikut. Nggak ada. Pemimpin itu berhasil, kemudian naik kan ada setiap jenjang. Dia mau naik, dia jenjang kepemimpinan itu harus dorongan dari anggota, support dari anggota. Dia nggak bisa support dirinya sendiri. Ini bagaimana dia melayani lah, melayani anggota sehingga anggotanya support terhadap dia. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak support sama anggota, tiba-tiba kita ingin dorongan dari anggota? Lucu. Kurasa contoh kecil aja, kayak saya pemimpin bocor ban lah, ketemu secara nggak sengaja ketemu gitu, pasti Sarina pun nggak mau nyapa saya. Kenapa? Ada keberpihakan yang saya buat terhadap anggota. Waktu Sarina butuh, saya tidak respon gitu, tapi saya respon sama yang ini, nggak bisa gitu.
semua sama. Nah, nggak ada dia kayak timbangan hukum itu berkeadilan, nggak ada yang ini dikit, nggak ada ini rata ya. Makanya ini kan hidup sama rata. Sebenarnya sih ada konsep filosofi hidup sama rata, berdiri tanpa raja. Sebenarnya hanya sebatas kita memimpin untuk melayani aja. Pemimpin ini sebagai penampung inspirasi anggota. Kita diambil inspirasinya, wah ini loh, gimana kira-kira? Pasti Sarina, oh iya ya, pendapatku ada di situ. Anggota lain, pendapatku ada di situ. Pendapatku ada di situ. Pendapatku ada di situ. Hanya kurang mengumpulkan aja. Aku sebagai pemimpin yang ketemu yang anggota aku percaya, ini loh kurang mengumpulkan. Tetap dengan ini, kemana tuh? Ambil mana yang sisi terbaiknya Iya. dengan Dengan merangkum semuanya. semua. Iya. Jadi nggak ada yang tersakiti kan? Ada nggak tersakiti di situ? Nggak ada lah, karena secara terbuka gitu, daripada tertutup. Secara demokrasi, cara musyawarah sehingga mendapatkan mufakat bersama. Itu lebih mantap. Nah, kita ini kan berorganisasi ini kan harus bermusyawarah dulu agar mendapatkan mufakat. Kalau tidak ada musyawarah, masuk dalam kontangan tidak akan dapat mendapatkan mufakat. Saya pun sebagai pemimpin tidak bisa memutuskan itu ketika musyawarah pertama itu deal, nggak boleh. Itu namanya saya egois. Kenapa saya putuskan itu? Karena ada kepentingan. Memang kepentingan itu ada terhadap itu, tapi yang paling utama adalah kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi yang paling utama. Iya. Ada lagi? Udah nggak ada itu.